Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia dan pecinta klub Liga 1. Kita jumpa lagi di channel Radio Kata Kita bersama saya Fendi Kawantar. Duel besar bakal tersaji di Surabaya antara Persebaya menjamu Bali United yang tentunya akan saling berhadapan di pekan terakhir Liga 1 musim ini. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi penentu posisi akhir sekaligus soal harga diri. Persebaya punya asa untuk menembus zona Championship Series, sementara Bali United juga masih mengintip peluang masuk 7 besar. Artinya dua-duanya masih punya kepentingan penting di laga pamungkas ini. Yang menarik, sejarah 5 pertemuan terakhir lebih memihak Bali United. Persebaya tidak pernah menang, bahkan selalu kesulitan mencetak gol. Tapi kali ini Bajul Ijo punya semangat berbeda di kandang sendiri. Dengan dukungan bonek, peluang membalikkan sejarah tetap terbuka. Soal performa, keduanya datang dengan tren naik turun. Persebaya banyak hasil imbang, sedangkan Bali United 2 kali kalah beruntun. Tapi justru kondisi ini yang membuat pertandingan diprediksi akan berjalan terbuka dan sengit sejak menit awal. Pertandingan ini juga akan dipimpin langsung oleh asisten pelatih Uston Nawawi karena pelatih kepala Persebaya masih menjalani sanksi. Namun itu tidak mengurangi tekad tim tuan rumah yang siap tampil habis-habisan. Inilah penutup musim yang sesungguhnya gengsi, ambisi, dan sejarah akan saling bertarung di atas lapangan Gelora Bung Tomo, dan siapa yang akan mengakhiri musim dengan senyum. Pertemuan antara Persebaya dan Bali United selalu menyimpan tensi tinggi, bukan cuma karena sejarah atau statistik, tapi karena dua tim ini punya karakter permainan yang sama-sama agresif dan ambisius. Persebaya datang dengan semangat pembuktian. Mereka ingin menunjukkan bahwa Gelora Bung Tomo tetap angker. Apapun catatan masa lalu, tekad untuk menyenangkan bonek di laga penutup musim jadi motivasi tersendiri yang bisa memicu ledakan semangat di lapangan. Sementara itu, Bali United juga tidak datang hanya sekedar menyelesaikan pertandingan. Ada gengsi yang dibawa. Meskipun hasil 2 laga terakhir tidak sesuai harapan, mereka tetap tim berbahaya dengan pemain-pemain berpengalaman yang tahu cara mencuri poin di laga besar. Pelatih kepala Persebaya memang belum bisa mendampingi, tapi situasi ini justru bisa jadi momentum pembuktian bagi staf pelatih dan para pemain. Mereka dituntut tampil lebih kompak, lebih disiplin, dan lebih ngotot untuk menyegel 3 poin. Tak hanya soal klasmen, laga ini juga bisa jadi titik balik moral. Siapapun yang menang, mereka menutup musim dengan energi positif, dan itu penting sebagai bekal menuju musim baru. Yang pasti, sorotan publik akan tertuju ke Surabaya. Laga penutup yang bukan hanya soal skor, tapi juga soal semangat dan harga diri. Dari sisi Bali United, laga terakhir ini memang jadi momen refleksi. Musim yang penuh dinamika harus ditutup dengan hasil yang bisa menjaga marwah klub. Meski peluang ke posisi 7 besar tidak sepenuhnya di tangan mereka, tapi kemenangan tetap jadi target mutlak. Laga melawan Persebaya bisa jadi titik awal pembuktian bagi generasi baru Serdadu Tridatu. Mereka harus tunjukkan bahwa Bali United tetap tim besar. Tim yang tak pernah kehilangan arah, meski dihantam badai cedera, sanksi, dan hasil yang tak stabil. Yang menarik,
laga ini juga bisa jadi semacam ajang evaluasi akhir. Siapa yang siap dipertahankan? Siapa yang masih layak jadi bagian dari proyek besar Bali United ke depan? Maka dari itu, publik pecinta Serdadu Tridatu pasti menunggu bukan hanya soal skor akhir, tapi bagaimana karakter dan semangat diperlihatkan di lapangan. Apapun hasilnya nanti, loyalitas supporter akan terus mengalir, tapi kemenangan akan jauh lebih berarti sebagai tanda bahwa Bali United belum habis, bahwa musim depan mereka siap bangkit dan bersaing di papan atas lagi. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia dan pecinta klub Liga 1. Kita jumpa lagi di channel Radio Kata Kita bersama saya Fendi Kawentar. Kali ini kita akan menyoroti laga seru di pekan terakhir BRI Liga 1 2024-2025. Duel antara dua tim penuh sejarah dan gengsi yang akan tersaji di Gelora Bung Tomo Surabaya. Persebaya Surabaya akan menjamu Bali United dalam laga yang bukan sekedar pertandingan biasa, tapi soal harga diri, catatan sejarah, dan posisi akhir di klasmen. Bajul Ijo punya misi penting, menghapus rekor buruk dari Serdadu Tridatu. Sudah 5 pertemuan terakhir di Liga 1, Bali United selalu keluar sebagai pemenang. Terakhir kali Persebaya mencicipi kemenangan atas tim asal Pulau Dewata ini adalah lebih dari 2 tahun lalu. Tepatnya pada 25 Maret 2022 ketika menang telak 3-0. Kini kesempatan itu datang lagi di kandang sendiri dengan dukungan penuh bonek mania. Persebaya berambisi mengakhiri musim dengan kemenangan manis. Apalagi posisi mereka di klasmen saat ini cukup menjanjikan. Berada di peringkat 4 dengan 56 poin. Dan jika menang, serta 2 pesaing di atas mereka terpleset, Bajul Ijo bisa saja finish sebagai runner-up. Namun jalan menuju itu tidak mudah. Performa mereka sedang naik turun pada 4 laga terakhir. Semuanya berakhir imbang. Terakhir kali menang saat membungkam Madura United 1-0 di pekan ke-29. Tantangan berat, tapi bukan tidak mungkin bisa dilewati jika mental dan semangat juang mereka meledak di laga terakhir ini. Di sisi lain, Bali United juga datang ke GBT dengan beban. 2 laga terakhir berakhir dengan kekalahan. Mereka kini berada di posisi ke-10 klasmen dengan 47 poin. Kemenangan atas Persebaya bisa mendongkrak posisi mereka agar tidak finish di papan tengah yang terlalu jauh dari ekspektasi awal musim. Secara rekor, pertemuan di Liga 1 kedua tim sudah bertemu 11 kali. Bali United unggul tipis dengan 6 kemenangan. Persebaya 4 kali menang dan 1 laga berakhir imbang. Nah, inilah saatnya bagi Persebaya untuk membuat sejarah baru, untuk memutus dominasi Bali United dan membuktikan bahwa Gelora Bung Tomo tetap menjadi tempat yang angker bagi siapapun yang datang. Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Jumat, 23 Mei 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebuah laga pamungkas yang bisa penuh drama, penuh semangat, dan mungkin saja mengubah posisi klasmen akhir. Akankah Persebaya menutup musim dengan senyum? Atau Bali United kembali menjadi batu sandungan? Kita tunggu bersama. Yang jelas, sepak bola Indonesia butuh duel-duel seru macam ini. Jangan lupa, tetap dukung tim kebanggaanmu dengan cara yang sportif dan penuh cinta damai. Sampai di sini dulu ulasan kita.
Sampai jumpa lagi di ulasan berikutnya, hanya di channel Radio Kata Kita. Saya Fendi Kawentar, sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta klub Liga 1. Kita jumpa lagi di channel Radio Kata Kita. Dan kita awali kabar sepak bola nasional hari ini dengan satu informasi menarik yang sedang ramai dibicarakan. Bukan soal Persija, juga bukan soal Persebaya, tapi justru klub promosi Liga 1 musim depan yang dikabarkan jadi incaran dari sosok pelatih kondang Stefano Cugura, Teko. Setelah mengakhiri masa pengabdiannya di Bali United, pelatih asal Brasil ini sekarang jadi rebutan banyak klub, mulai dari tim-tim Thailand, Vietnam hingga satu klub pendatang baru di Liga 1 musim depan. Dalam wawancara terbarunya, Teko mengaku bahwa dirinya saat ini belum memutuskan kemana akan berlabuh, tapi ia membenarkan sudah menerima sejumlah tawaran. Beberapa di antaranya datang dari klub-klub Liga Thailand dan juga Vietnam. Saya fokus dulu untuk laga terakhir menghadapi Persebaya. Setelah itu, saya akan jadi pelatih bebas. Ia juga menjelaskan bahwa ada tim dari Thailand yang mengundangnya kembali untuk ke sana. Sekedar mengingatkan, sebelum berkarir di Indonesia bersama Persija dan Bali United, Teko memang sempat 7 tahun berkarir di Thailand. Dan tidak hanya itu, klub-klub dari Vietnam pun tertarik memakai jasanya. Namun saat ini, mereka masih fokus menuntaskan kompetisi domestik mereka, sehingga belum bisa memastikan soal perekrutan pelatih baru. Menariknya, media Vietnam juga mengungkap bahwa Teko lebih condong untuk tetap melatih di Liga 1 Indonesia. Alasannya cukup personal. Selain sudah lama tinggal di sini, ia juga menyebut keluarganya memiliki darah Indonesia. Dan satu hal yang cukup mengejutkan, Teko menegaskan bahwa jika ada klub dengan proyek masa depan yang bagus, maka ia siap bertahan di Indonesia. Lantas klub mana yang dimaksud? Banyak yang semula menduga Teko akan merapat ke klub besar seperti Persija atau Persebaya. Tapi laporan media Vietnam menyebut bahwa justru PSIM Yogyakarta, klub promosi Liga 1 musim depan, yang paling serius mendekatinya. Kita tunggu saja kemana arah langkah Teko selanjutnya. Apakah akan tetap di Indonesia atau berpetualang kembali ke luar negeri? Yang jelas musim depan akan jadi panggung baru yang menarik jika pelatih berpengalaman seperti Teko memutuskan untuk melatih klub promosi sekalipun. Terus bersama kita di channel Radio Kata Kita, karena kita akan terus berusaha menyajikan info-info menarik seputar sepak bola tanah air. Hanya di sini Radio Kata Kita. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.